tentang perjuangan kemerdekaan. Iya. Menurut Bapak, apa sih makna kemerdekaan bagi Bapak? Oke, mungkin ini temanya ya kita ulang. Temanya adalah memperjuangkan kemerdekaan ya. Untuk sekilas pengantar dulu, pengantar dari saya ya. Memang kalau dikatakan Indonesia ini sudah merdeka selama 71 tahun ya. Usia 71 tahun kalau kita bandingkan dengan usia manusia, artinya Indonesia ini sudah lanjut usia, sudah menempuh masa remaja, kemudian tua dan sampai kakek-kakek gitu ya. Artinya sudah paham betul bagaimana fenomena-fenomena pengalaman hidup ya. Paham sekali bagaimana perjuangan hidup, manis pahitnya hidup ya. Jadi intinya 71 tahun itu bukan usia sebentar, usia yang sangat lama. Lewat usia ini artinya Indonesia penuh dengan pengalaman yang banyak. Memang kita sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun secara fisik. Akan tetapi ternyata kalau kita lihat dari fakta yang ada, masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain yang terjadi di negara kita ya. Salah satunya kita masih banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan perilaku korupsi ya. Artinya pejabat-pejabat negara kita ada beberapa yang memang sifatnya negatif, kemudian mempergunakan jabatannya untuk memperkaya diri pribadi, menggunakan amanahnya itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi untuk memperkaya dirinya. Kemudian juga banyak lagi kasus-kasus seperti rusaknya moral generasi muda kita kan. Seperti masalah yang kemarin yang hangat-hangatnya kan ada mungkin yang guru dilaporkan oleh murid. Nah, dilaporkan ke polisi karena ada permasalahan ya dan lain sebagainya. Mungkin ini pengantar sekilas ya, pengantar dari saya tentang masalah kemerdekaan. Nanti mungkin kita akan fokus kepada pertanyaan baik via Facebook, SMS ataupun Bigo Live ya. Oke. Mungkin info sedikit, kalau ingin nonton kita secara streaming live ya, yang kawan-kawan yang punya ponsel Android itu silahkan, kita lagi live streaming juga di Bigo Live ya. Silahkan buka di akun Irja_Setiawan ya. Itu kita kalau ingin nonton video secara langsung kita siaran radio ya. Oke. Itu dari Bapak Irja Setiawan. Iya. Kita tanyakan kembali nih kepada Bapak Fatur Rahman. Apa sih makna kemerdekaan bagi Bapak? Iya. Sebelumnya saya ingin ucapkan dulu merdeka. Waduh, kaget saya ya. Santai santai. Biar semangat deh kan di suasana yang mendung tapi hati kita selalu cerah berbunga-bunga. Saya juga ingin memberikan prolog dulu terkait dengan tema kita hari ini. Cuma saya ingin mengambil sisi yang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Irza Setiawan, bahwa memang betul kalau kita lihat bangsa Indonesia ini sudah berusia 71 tahun. Ya. Memang kalau dikategorikan, kita analogikan dengan usia manusia atau usia makhluk hidup ya, pada umumnya itu juga tergolong tua, lebih dari setengah abad. Malah 3/4 abad sudah dia menjalani hidup. Nah, cuma kalau kita lebih kita coba lebih buka pandangan ke arah barat ya, kita bisa lihat misalnya bangsa Amerika itu justru usianya sudah lebih dari 350 tahun. Luar biasa tuh ya. Iya, artinya walaupun kita tahu bahwa kita masih memiliki kekurangan, kita harus banyak berbenah, tapi bukan berarti nilai-nilai semangat optimisme itu meredup gitu. Justru kita harus selalu terpacu bahwa kita harus tunjukkan di usia kita yang belum sampai 100 tahun ini, negara kita ini, kita harus bisa melakukan percepatan pembangunan. Baik itu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan budaya, kemudian pembangunan mental yang seperti digelorakan oleh Bapak Presiden. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kita ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, itu tantangannya di situ. Nah, terkait lagi dengan makna kemerdekaan, ya, bagi saya memang kemerdekaan itu adalah
kita bisa terlepas dari belenggu penjajahan. Penjajahan dalam arti bisa penjajahan secara fisik, bisa juga penjajahan secara budaya, kemudian penjajahan secara ekonomi dan lain-lain. Nah, saya tidak ingin membatasi, jadi tergantung nanti biar diskusinya lebih menarik. Saya lempar lagi kepada audiens ya. Dilempar ya. Iya, saya lempar untuk kita sama-sama berpikir kira-kira kita ini sudah benar-benar merdeka atau belum. Nah, ini selalu menjadi jawaban yang sangat dilematis ya. Nanti beragam jawabannya. Iya, tentu. Itu yang seru gitu ya. Iya. Oke, nanti kita ingat kembali bagi para pendengar yang ingin gabungan di acara ini bisa melalui via SMS di 0819 50 11 033. Mohon maaf untuk Facebook, kayaknya ini saya kurang tahu sandinya apa ya, jadi kita nggak bisa masuk Facebook nih Nirwana Amuntai ya. Mungkin sementara kita fokus lewat SMS dulu ya di 0819 50 11 033 ya. Nanti silakan kawan-kawan kalau ingin pertanyaan bisa kirim via SMS ya. Dan juga kalau ingin nonton kita live streaming via Bigo Live itu silakan cari ya di akun saya di Irja_Setiawan ya. Baik, sambil menunggu SMS dari para pendengar semuanya, kita nyantai dulu ya. Dengar lagu dulu ya. Oke. Tetap stay tune di 103,3 FM Radio Nirwana Amuntai. Satu rahasia terdalam di hati dengan pancaran ilahi, benih-benih cinta semakin bercahaya bagaikan sinar purnama. Cinta tersimpan di hati. Cinta ini atas ridho ilahi. Cinta bukan cinta biasa. Ku harap engkau kan mengerti akan kesungguhan cinta ini. Ku hanya ingin cinta seperti cinta Nabi Yusuf yang lebih memilih penjara daripada terbuai cinta. Ku hanya ingin cinta, bukan cinta biasa. Ku harap engkau kan mengerti akan kesungguhan cinta ini. Ku hanya ingin cinta seperti cinta Nabi Yusuf yang lebih memilih penjara daripada terbuai cinta. Cinta tersimpan di hati. Cinta ini atas ridho
Integrasi Studio Islam. Integrasi Studio Islam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amutai. Kerja bareng dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Hikmah Kampus. In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us. Oke, kembali lagi kita dalam acara Hikmah Kampus Setia Muntai. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami bisa SMS ke nomor 1819 50 11 033 dan via telepon bisa dengan menghubungi nomor 0527 61 611. Oke, jadi kita temanya hari ini adalah melanjutkan perjuangan kemerdekaan ya. Dan untuk pemateri hari ini ada dosen tamu kita ya, ada Bapak Fatur Rahman. Itu dosen dari OLM ya, dan kebetulan saya juga sebagai dosen di Setia Amuntai ya. Baik, untuk SMS mohon maaf sekali karena ini ada beberapa SMS yang yang request lagu ya. Mohon maaf, dengan sangat mohon maaf sekali kita nggak bisa muterin dulu ya karena ini format acaranya berbeda. Tapi terima kasih sudah gabungan di acara ini ya. Oke, terus juga buat kawan-kawan yang punya aplikasi Bigo Live ya di HP Android Anda, bisa yang ingin nonton live streaming proses siaran kita bisa lihat di akun saya, di akun Bigo Live saya di Irja_Setiawan ya. Ya silahkan Rahmadi, mungkin ada pertanyaan lain. Tadi menyangkut masalah kemerdekaan, Bapak sudah mengatakan bahwa Indonesia memang sudah merdeka. Bahkan sampai sekarang sudah 71 tahun. Tetapi masih banyak masalah lain seperti korupsi dan rusaknya moral generasi muda. Nah, menanggapi masalah itu, Pak, bagaimana sih menyikapinya nih? Oke. Karena ini ada ditanyakan tentang masalah korupsi ya, mungkin kita mulai dengan pengertiannya dulu apa, kan? Kita kurang tahu korupsi itu apa, gerak gitu. Jadi secara sederhana korupsi itu adalah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi ya. Saya ulang, secara sederhana korupsi itu adalah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, secara kasarnya korupsi itu adalah maling. Nah, kalau perlu L-nya 3 ya, maling kalau perlu ya, itu artinya sebuah tindakan yang negatif. Jadi korupsi itu sebuah tindakan yang negatif. Kenapa sampai terjadi perilaku korupsi? Jadi korupsi ini ada beberapa proses ya. Korupsi itu saya sederhanakan menjadi 3 proses. Proses yang pertama disebut sebagai belum ada kesempatan korupsi ya. Proses yang nomor 2 itu adalah ada kesempatan untuk korupsi, dan proses yang nomor 3 itu adalah setelah terjadi korupsi ya. Saya ulang, proses dalam korupsi itu ada 3. Yang pertama belum ada potensi korupsi, yang kedua ada potensi korupsi, kesempatan korupsi ya, yang ketiga itu setelah terjadi korupsi ya. Kita coba jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, proses yang pertama belum ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Biasanya ini adalah proses-proses para pelajar atau mahasiswa yang belum punya jabatan strategis ya. Belum ada jabatan strategis ya. Jadi mereka masih dididik di sekolah ataupun perguruan tinggi, dididik oleh gurunya, dididik oleh dosennya tentang bahaya tentang perilaku korupsi ya. Sedang dalam proses pendidikan. Kemudian mereka tumbuh besar dan mendapatkan jabatan. Ketika anak-anak didik ini, para murid ini, para mahasiswa ini setelah dibekali ilmu-ilmu, kemudian mereka masuk ke proses nomor 2, yaitu ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, di nomor 2 inilah mereka mulai mentransfer ilmu ya. Mereka itu mulai mencoba
mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi ya. Sederhananya, jikalau dia bisa mempraktekkan setiap ilmu yang diberikan oleh dosennya, oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh teman-temannya ya, intinya dia tidak akan mungkin melakukan korupsi karena dia paham sekali bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang tercela. Sebaliknya, jikalau dia di nomor 2 ini, proses nomor 2 ini dia melakukan korupsi, artinya dia masih belum bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya. Kemudian ketika dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari, masuk ke dalam proses yang nomor 3 ya. Proses nomor 3. Nomor 3 itu adalah setelah terjadi korupsi. Ketika setelah terjadi korupsi, nah disitulah dia berperan untuk bertaubat ya, bertaubat. Karena biar bagaimanapun para koruptor itu jangan juga kita caci ya. Jangan juga kita hina, tapi kita harus kasihan dengan para koruptor itu. Mengapa kasihan? Karena mereka itu mengganti kenikmatan akhirat demi kenikmatan dunia yang hanya sementara ya. Mungkin duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, jabatan tinggi ya, rumahnya banyak ya, motornya banyak, HP-nya banyak, istrinya banyak juga mungkin gitu ya. Tapi ini cuma sementara ya, cuma sementara saja di dunia, nanti akan bermasalah di akhirat ya. Itu mungkin biar kita bertahap ya. Saya mencoba menjawab tentang korupsi dulu, tentang apa proses korupsi tadi. Untuk generasi muda mungkin di selanjutnya ya. Kemudian intinya bagaimana agar kita tidak melakukan korupsi ya. Kita ingat di surah Al-Baqarah itu ada dijelaskan masaluhum kamasalil linastauqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang memantik api ya. Perumpamaan para penipu, maling, koruptor dan lain sebagainya seperti orang yang memantik api. Bahasa kita, bahasa Banjar itu pancis narannya. Nah, kalau kita pantik berhasil keluar api ya. Kemudian setelah keluar api ditiup oleh Allah ya. Ditiup gelap ya. Pantik lagi apinya, ditiup lagi gelap lagi. Artinya apa? Memang dengan duit korupsi punya rumah yang mewah tapi disita KPK. Mungkin dengan korupsi mungkin punya banyak harta tapi diuber-uber media massa, nama baiknya hancur ya, jadi ya bermasalah gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita paham, yakin betul tidak ada enaknya menjadi seorang koruptor, maka tidak mungkin ada seorang pun yang bercita-cita ingin menjadi koruptor gitu ya. Jadi memang untuk ini, masalah ini adalah kita bagaimana menjaga diri kita ya. Mungkin saya mencoba biar saya tidak terlalu panjang ya, saya bahas itu dulu. Silakan mungkin ke Pak Rahman selanjutnya, silakan ya. Ya, untuk kan tadi kepada Bapak Fatur Rahman sudah dijelaskan tadi kan tentang tentang korupsi dari Bapak Erja. Tentang generasi muda nih Pak, semakin tahun semakin zaman semakin rusak Pak, semakin melorot. Bagaimana sih menurut tanggapan Bapak tentang generasi rusaknya moral generasi muda pada zaman sekarang ini? Mungkin ada tanggapan dulu Pak Rahman, silakan. Ya, baik. Jadi degradasi moral ini yang khususnya terjadi di generasi muda kita memang sudah menjadi sebuah ancaman laten ya. Kita melihat bahwa ini menjadi sebuah potensi kehancuran sebuah bangsa, karena sebuah bangsa itu nanti sangat bergantung kepada generasi mudanya di masa depan. Tiang negara tidak hanya perempuannya dalam agama, tapi kalau kita lebih kaitkan dengan kondisi sekarang juga tiang negara juga dipengaruhi oleh generasi muda. Apabila generasi mudanya berkualitas, maka insya Allah ya negara itu akan menjadi negara yang kuat, yang jaya. Nah, tentang degradasi moral, generasi muda memang saya kaitkan lagi dengan background saya sebagai staf pengajar sosial politik ya di FISIP ULM, sekarang namanya ULM. Nah, itu memang kita tampaknya sudah meninggalkan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita ya. Nilai-nilai Pancasila itu kan sebenarnya juga sudah mulai tertanam jauh di dalam batin rakyat Nusantara jauh sebelum bangsa ini
atau negara Republik Indonesia ini lahir. Jadi memang dalam nilai-nilai itu kita bisa belajar bagaimana menjadi manusia yang memiliki hubungan baik dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kalau dalam perspektif Islamnya seperti itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, dengan Maha Pencipta, kemudian hubungan kita dengan manusia, baik itu kepada yang generasi yang lebih tua atau generasi yang sesama kita atau generasi yang lebih muda. Nah, terkait dengan permasalahan degradasi moral, memang sekali lagi kita sudah terlalu jauh ya, dan solusinya adalah kita hidupkan lagi nilai-nilai Pancasila itu supaya bisa menjadi benar-benar melekat di dalam sanubari ini loh. Jadi tidak hanya dihayati dan diamalkan, tapi seharusnya menjadi semacam kerangka hati kita untuk bertindak, karena hati nurani inilah yang menjadi sebuah indikator kita untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Nah, jadi itu. Ya, mungkin tadi memang saya sepakat ya tentang pemuda itu merupakan harapan ya. Karena biar bagaimanapun harapan negara itu adalah pemuda. Harapan kabupaten itu adalah pemuda. Harapan keluarga itu adalah pemuda ya. Harapan pemudi itu pemuda juga. Iya. Gitu. Kemudian kita lihat juga yang berhubungan dengan memang yang permasalahan moral tadi ya. Yang kena seks bebas pemuda ya. Yang kena narkoba pemuda juga. Yang itu yang bakalahian, tawuran, pakai baju sekolah tuh pemuda juga. Nah, Pak, memang ada permasalahan yang perlu kita benahi ya tentang masalah ini ya. Contoh seks bebas, narkoba, judi dan lain sebagainya itu kan merupakan sebuah permasalahan di dalam fakta yang terjadi di negara kita. Kemudian kenapa perbuatan-perbuatan seperti ini dilarang? Dilarang ya. Saya mungkin memberikan sebuah analogi ya. Sebuah analogi mengapa perbuatan seperti seks bebas, narkoba, judi dan lain sebagainya dan perilaku-perilaku yang itu dilarang. Analogi seperti dialog antara seorang ayah dengan seorang anak ya. Jadi si anak berkata kepada sang ayah, "Wahai ayah, bolehkah aku melompat dari gedung yang tinggi?" Kemudian si ayah menjawab, "Jangan, nak, itu berbahaya, jangan kau lakukan." Si anak bersikeras, "Pokoknya wahai ayah, aku ingin melompat dari gedung yang tinggi." Si ayah langsung menjawab, "Kalau kamu melompat dari gedung ini, maka ayah akan pukul kamu." Contoh analogi ya, sebuah analogi cerita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah si ayah ini berniat menyakiti si anak atau ayah ini sayang kepada anaknya? Jawabannya adalah ayah ini sayang kepada anaknya. Ayah itu tahu jikalau si anak ini berbuat demikian maka akan berbahaya bagi diri si anak ya. Kemudian kita coba analogikan lagi ya. Mengapa perbuatan seperti minuman keras, narkoba itu dilarang di surah Al-Maidah ayat 90. Mengapa perbuatan seperti seks bebas, zina dilarang di surah Al-Furqan ayat ke-68? Itu bukan berarti Tuhan kita Allah itu mengekang kebebasan kita, tidak. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah Maha tahu jika kamu melakukan seks bebas, narkoba, judi dan lain sebagainya itu berbahaya bagi diri kamu. Ya, jadi memang untuk membekali permasalahan moral ini, contoh seks bebas ya. Seks bebas ya. Jadi ini mudah-mudahan di solusi utamanya adalah dipermudah pernikahan. Dipermudah pernikahan ya. Bahkan sekarang nikah dini itu merupakan sebuah hal yang mulai marak dibicarakan. Kalau kita kaji yang berhubungan dengan pernikahan dini, memang ada anjuran dari pemerintah. Anjuran pemerintah tentang masalah usia ideal pernikahan ya. Nah, ini sebuah anjuran ya dari pemerintah. Usia ideal pernikahan itu kalau laki-lakinya usia berapa, Rahmadi tahu? 25 tahun. Kalau perempuannya berapa? 21 tahun. Pinter ya Mas, saya pinter banget ya. Nah, itu sebuah anjuran dari pemerintah ya, laki-laki itu umur 25 tahun dan perempuan itu umur 21 tahun.
sebuah anjuran dari pemerintah yang kita berpikir positif, pastinya pemerintah punya niatan baik ya. Tapi kalau kita coba kaji di Undang-Undang Perkawinan di pasal 7 ya, ternyata aturan batasan usia perkawinan di negara kita itu untuk perempuan usianya itu adalah 17 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 19 tahun. Nah, artinya anjuran ini berbeda dengan undang-undang peraturan di tempat kita gitu ya. Makanya kemarin yang kasus yang lumayan beritakan si Alvin itu kan, anaknya Arifin Ilham itu kan usia baru 17 tahun kan. Tidak bisa dilegalkan secara negara, makanya disidang. Alhamdulillah sidangnya berhasil ya kan itu. Jadi memang singkatnya bagi Anda yang memang ketika ada permasalahan seks bebas, kemudian Anda mengatakan nikah dini itu adalah perbuatan yang negatif, yang enggak pantas, maka Anda pun juga harus sependapat dengan tidak melakukan pacaran muda, pacaran dini ya. Kalau nikah dini enggak sependapat, artinya juga Anda sependapat dengan tidak mengatakan dengan pacaran dini ya. Lebih baik nikah muda daripada zina muda. Nah, itu ya. Jadi memang kalau memang meskipun Anda masih usia belasan tahun tapi sudah mampu secara ekonomi, secara mental, calonnya ada pula, apalagi supaya lambat lagi itu kan. Nah itu insya Allah dengan pernikahan ini akan mencoba memberikan solusi tentang permasalahan seks bebas ya. Jadi ini ada sebuah pemecahan masalah gitu ya. Tapi memang ini dibarengi juga dengan perilaku, dengan akhlak ya. Nanti mungkin untuk akhlak nanti kita coba bahas secara lebih jauh ya, biar saya nggak kepanjangan ya. Mungkin kita break dulu ya. Oke. Gabungannya di mana? Rahmati gabungannya. Untuk yang mau bergabung dengan kami silahkan, atau yang ingin bertanya kepada kami silahkan nanti hubungi via SMS yaitu di 0819 50 11.033. Oke, sementara kita lewat SMS dulu ya karena Facebook saya kurang tahu sandinya apa ya. Nanti kita via SMS dulu ya. Atau mungkin kawan-kawan yang ingin lihat live streaming lewat Bigo Live itu silakan cari di akun saya di Irja_Setiawan ya. Kalau ingin lihat siaran kita secara langsung lewat video HP ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pendengar semuanya, kita dengarkan lagu dulu ya, kita santai-santai dulu. Tetap stay tune di 103,3 FM Radio Nirwana Amutai. Juga salam juga buat si Erwin ya. Erwin adik saya nih, dia lagi mantau di Bigo Live ya. Oke. Baik. Kita dengarkan dulu ada lagu ya, semoga terhibur.
Radio Nirwana Amuntai, Jalan Kuripan, RT 1 Amuntai. Integrasi Studio Islam. Integrasi Studio Islam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai kerja bareng dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Hikmah Kampus. In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us. Oke, kepada para pendengar setia Nirwana FM, kembali lagi kita ke dalam acara Hikmah Kampus yang pada hari ini membahas tentang Melanjutkan tentang perjuangan kemerdekaan. Ya, oke. Jadi kita ingatkan kembali bagi kawan-kawan yang ingin gabungan di acara ini bisa lewat via SMS ya di 0819 50 11 033 ya. Dan mohon maaf untuk Facebook kita nggak buka dulu ya karena memang saya nggak tahu sandinya apa. Jadi kita mungkin lewat via SMS dulu. Dan buat kawan-kawan yang ingin nonton secara langsung live streaming kita bisa di lewat aplikasi Vigo Live ya. Silakan cari akun saya Irja_Setiawan ya. Oke, mungkin kita ke dosen tamu lagi ya, Bapak Fatur Rahman. Nah, yang ganteng. Lebih tepatnya Bung. Bung gitu ya. Oke, Bung Fatur Rahman. Kalau Bapak ketuaan gitu ya? Bukan, ini karena nuansa kemerdekaan. Nuansa kemerdekaan. Mari Bung merebut kembali. Oke. Bung Fatur Rahman silakan ya. Untuk Bung Fatur Rahman. Nah, Bung. Iya. Masalah kemerdekaan, Pak, Bung. Pak Bung. Ya. Pak Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini, Bung? Iya, Bung. Iya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengisi dan mempertahankan? Nah, pertanyaan cukup bagus. Bung Fatur Rahman ya. Pertanyaan sekali lagi cukup bagus, sangat berbobot. Dan karena sangat berbobot tuh saya juga harus menarik nafas panjang dulu ya. Berat ini untuk menjawab nih ya. Karena memang kata orang bijak, mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut kemerdekaan. Begitu juga kalau bagi kalian yang muda-mudi ini, mempertahankan sebuah hubungan itu jauh lebih sulit daripada kita mendapatkan hatinya si dia. Pengalaman. Pengalaman pribadi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah ya, Bung Karno pernah mengatakan bahwa Bung Karno berkata bahwa perjuanganku jauh lebih mudah daripada nanti kalian setelah aku tinggalkan. Karena perjuangan kalian akan sangat sulit karena tidak hanya mempertahankan kemerdekaan itu, tetapi yang akan kalian hadapi adalah bangsamu sendiri. Nah, tadi kita kaitkan dengan yang disampaikan oleh Bung Irza Setiawan yang sudah disampaikan di depan ya tentang korupsi.
itulah yang mungkin salah satu yang dikhawatirkan oleh Bung Karno. Melawan bangsamu sendiri. Jadi musuh utama itu bukan lagi tentara kolonial, ya, kemudian VOC dulunya lagi atau tentara Jepang. Tapi yang kita lawan sekarang adalah tentara-tentara dari bangsa kita sendiri, ya, dan tanda kutip bukan dalam arti sebenar ya tentara itu ya, yang lebih tepatnya itu adalah pasukan koruptor. Nah, itu yang jauh lebih sulit yang kita hadapi ini ya. Itu lebih sulit karena tadi sekali lagi bahayanya laten. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengisi dan mempertahankan ya? Ini saya jawab dulu yang mana nih? Mau mengisi dulu kah atau yang mau mempertahankan dulu nih? Kira-kira gimana? Silakan Rahmati yang mana? Iya. Mempertahankan aja. Oke, mempertahankan dulu ya. Pertinyiin dari mahasiswa. Iya. Jadi ngiming-ngiming. Nah, Oke. jadi mempertahankan ini tadi sudah saya singgung di depan, tantangannya jauh lebih sulit ya. Mempertahankan ini kita mengandalkan segenap kemampuan jiwa dan raga yang mempertahankan. Nah, masing-masing kita tentu memiliki peran. Ya, generasi muda, bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan? Pertama, generasi muda ini adalah karena generasi penerus, kita harus mempelajari sejarah. Karena salah satu slogan Bung Karno adalah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu pertama ya, karena kita harus tahu asal usul ya, bagaimana bangsa ini lahir. Kemudian juga Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, dari situ kita juga belajar dari sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, dan yang kedua adalah kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran ya, sehingga kita bisa menghindari segala peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang tentu banyak juga merugikan bangsa kita. Nah, itu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bagaimana upaya kita tadi mempertahankan ya. Salah satunya juga tadi selain sejarah, tentu kita juga harus membekali kemampuan. Nah, itu juga menjadi tantangan saat ini. Jadi kemampuan kita, apalagi kita sekarang dikaitkan dengan globalisasi, kita sekarang sudah menghadapi yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community. Nah, dari situ kita juga harus siap bersaing. Ya, bersaing dengan orang-orang di Asia Tenggara saja dulu. Ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan persaingan ini? Misalnya kan yang masuk nanti dokter, pengacara, ya kan, kemudian apalagi para teknisi-teknisi. Nah, jangan sampai lahan-lahan pekerjaan yang seharusnya bisa menjadi bangsa Indonesia berkarya di sana, justru malah mereka yang lebih mendominasi. Jangan sampai. Nah, itu yang kita harapkan dari bagaimana mempertahankan. Nah, itu salah satunya yang bisa saya share di sini gitu loh. Itu mempertahankan. Nah, kalau mengisi ya, mengisi ini tantangan juga berbeda ya. Mengisi ini karena kalau untuk itu kalau tanpa ada isinya atau intinya kada nyaman. Untuk ya. Iya kan? Lain kamu membasuh map lah. Nah, harus ada inti, harus ada isi kalau untuk itu. Jadi isinya adalah bukan gula habang atau beniur lain. Iya. Jadi isinya adalah berbekali kemampuan kita dengan belajar, kemudian juga bekerja dengan giat seperti tema Pak Jokowi Presiden saat ini di 71 kemerdekaan adalah semangatnya adalah ayo kerja, kerja nyata. Nah, itu berbekali diri. Kalau perlu kita kuasai berbagai macam keterampilan, ya, keterampilan berbahasa, keterampilan apalagi kemampuan misalnya komputer, kemudian kemampuan menulis, kemudian kemampuan berbicara dan lain-lain. Itu semua berbekali diri karena memang kita sudah menghadapi sekali lagi persaingan yang global. Lagi dengan orang-orang Amuntai, tapi dia akan bersaing dengan orang Phnom Penh, kemudian dari Sarawak, dari Sabah. Macam-macam yang akan mereka saingi sekarang karena zaman selalu bergerak dengan cepat. Oleh karena itu berbekali diri dengan berbagai macam kemampuan sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang unggul. Sekali lagi juga saya tarik dari sisi sejarah bahwa bangsa kita ini memang sebuah bangsa yang dulunya
sudah menemukan kejayaan. Kita sebut saja misalnya Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, kemudian Pajajaran dan lain. Nah, oleh karena itu saya juga yakin bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Ini saatnya kita untuk mengulang kembali merebut kejayaan kita di dunia. Ya. Mungkin inilah generasi kita untuk lepas landas menjadi sebuah bangsa yang benar-benar unggul. Nah itu yang bisa saya share. Itu tadi dari Bung Fatur Rahman tentang mempertahankan kemerdekaan, yaitu dengan mempelajari sejarah, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan. Dan untuk mengisinya bisa diisi dengan belajar, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan diri. Dan menurut Bung RJ Setiawan bagaimana ini mempertahankan dan mengisinya? Oke. Baik, memang saya sependapat ya tadi ya untuk susah kalau untuk mempertahankan itu ya. Salah satunya untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan memperbaiki generasi muda kita, memperbaiki akhlak dari generasi muda kita ya. Sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlak ya, kita coba artikan dulu secara sederhana akhlak itu apa sih artinya itu kan. Kalau versi A'agim ya, versi A'agim akhlak itu adalah respon spontan ya. Saya ulang, kalau versi A'agim akhlak itu adalah respon spontan. Contoh ya, sebagai contoh misalkan kalau akhlaknya bagus kata beliau, kalau akhlaknya bagus misalkan kita lari-lari keluar kelas kemudian tertabrak teman, tertabrak teman gitu ya. Kalau akhlaknya bagus, maka dia langsung menjawab, oh maaf ya, nggak sengaja, gitu. Minta maaf langsung. Kalau akhlaknya baik, responnya dengan baik secara spontanitas. Sebaliknya, jikalau akhlaknya buruk ya, ketika dia lari-lari, ketabrak teman, kurang ajar lo, di mana mata lo? Contoh itu artinya dia akhlaknya tidak baik karena responnya seperti itu, menggerutu dan lain sebagainya. Itu akhlak versi A'agim ya. Memang kalau kita berbicara akhlak ini ini berhubungan erat dengan bagaimana sikap kita menyikapi setiap kejadian yang ada ya. Kalau versi A'agim akhlak itu adalah respon spontan. Kemudian pengertian respon spontan ini saya coba analogikan lagi dengan sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang dua orang, Upin dan Ipin, contoh ya. Antara Upin dan Ipin. Contoh kita Upin dulu nih. Kita mulai dengan kisah Upin, bagaimana perilaku Upin ketika menyikapi setiap kejadian yang secara spontanitas. Si Upin bangun pagi. Ketika bangun pagi, Upin langsung merespon, "Wah, subuh pulang hari nah. Lapar banget hari ini nah. Wah, banyak gawean hari ini nah. Baru bangun pagi ya." Sudah respon seperti itu. Kemudian Upin mau mandi, ledeng mati. Nah, ledeng pulang mati, harau. Wah, ledeng pulang mati macam-macam masalah nih Upin. Ledeng pulang mati, paksa nimba banyu. Wah. Kemudian Upin setelah selesai mandi, Upin mau makan. Ketika Upin mau makan, buka tutudung tempe. Wah, tempe pulang. Dulu aku tiap hari tempe ya Upin. Wah. Dulu tiap hari aku paksa makan tempe Upin ya. Kemudian Upin mau berangkat ke kampus. Upin kuliah lah. Upin mau berangkat ke kampus. Bensin pulang habis. Nah, bensin pulang habis. Ya kalau macam-macam banget masalah hari ini ya Upin. Wah. Paksa menunjuk kendaraan. Kemudian Upin sampai di kampus. Panyungsungnya pulang. Nah, panyungsungnya pulang ya Upin aku nih jatuh lambat tadi. Wah. Kemudian Upin melihat jadwal mata kuliah. Pengantar sosiologi, dosennya Irja Setiawan, Sidin pulang ya Upin. Macam pak kacau banget hari ini. Itu kata Upin ya. Sekarang kita berbicara kisah si Ipin. Kisah Ipin ya. Ipin ketika bangun pagi langsung dia merespon, wah alhamdulillah subuh pulang hari, semangat aku hari ini ya Ipin. Baru bangun pagi ya. Kemudian Ipin mau mandi ya, ledeng mati. Nah alhamdulillah ledeng mati, alhamdulillah sekali kawas, olahraga nimba banyu sehat awak ya Ipin merespon seperti itu ya. Setelah mandi Ipin buka tutudung tempe. Wah tempe alhamdulillah proteinnya tinggi, berguna buat tubuh. Wah. Kemudian Ipin sambil makan tempe sambil nonton TV, contoh ya. Petir berbunyi, duar. TV timbak patir. Nah,
TV tibak patir, alhamdulillah. TV tibak patir ya, Ipin, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang pertama bisa berbagi rezeki dengan tukang servis. Yang kedua bisa silaturahmi dengan tukang servis. Responnya selalu positif. Ya. Kemudian Ipin mau berangkat ke kampus. Bensin habis. Nah, bensin habis, alhamdulillah bensin habis. Kita olahraga dulu, sehat awak menyuruh kendaraan. Kemudian Ipin sampai di kampus, penyongsongnya. Nah, penyongsongnya, alhamdulillah penyongsongnya kawas semangat kuliah hari ini, duduk di muka. Kemudian Ipin melihat jadwal mata kuliah. Pengantar sosiologi. Dosennya Irja Setiawan. Wah, alhamdulillah tamu sidin pulang. Wah, contoh Ipin ya. Kita lihat dua ini, Upin dan Ipin. Waktunya sama, ceritanya sama, kejadiannya sama. Yang berbeda apa kira-kira? Responnya ya, responnya bagaimana dia merespon setiap kejadian ya. Karena itu jikalau kita selalu merespon setiap kejadian dengan hal yang positif, kita akan selalu bahagia. Karena biar bagaimanapun hidup ini ada dua ya, ada anugerah, ada musibah. Jikalau kita mendapatkan anugerah, kita bersyukur, kita dapat pahala. Jikalau kita dapat musibah, kita bersabar, kita juga dapat pahala. Jadi sabar syukur kedua-duanya menjadi ladang amal ya. Jadi biar bagaimanapun caranya adalah untuk memperbaiki akhlak ini ya, dimulai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih diawali dengan bagaimana dia merespon setiap mahabbatullahnya ya, berzikir selalu kan. Jadi ketika hatinya bersih, maka pikirannya akan bersih, lancar, tubuhnya akan bebas dari harta yang haram, lisannya akan senantiasa mengeluarkan kata-kata hikmah, gak mungkin ngunjing orang gitu ya. Jadi biar bagaimanapun yang harus dipegang untuk seorang yang punya akhlak yang bagus ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, taraktu fikum syai'an la tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Jadi dia harus punya dua perkara yang dia pegang teguh, jangan sampai dihilangkan. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi setiap kejadian yang menimpa, setiap kehidupan dia itu selalu dengan sesuai dengan arahan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Oke, kita untuk Bung Fatur Rahman. Ya, Fatur Rahman. Ini kemerdekaan sudah 71 tahun. Namun korupsi masih saja menjadi masalah yang belum bisa teratasi, padahal kita punya KPK, Polri, dan lembaga-lembaga lain. Apa sih masalahnya, Pak? Apakah tentang akhlak atau memang tentang penegakan hukum di negara kita memang sudah mulai kurang tegas untuk masalah korupsi ini, Bung? Iya, baik. Nah, kalau untuk akhlak, ya mungkin yang lebih tepatnya itu menjawab saudara saya Bung Irja Setiawan, karena juga selain sebagai seorang tenaga pengajar juga sebagai seorang ustadz ya. Jadi mungkin bisa lebih bisa lebih klop lah kalau Bung Irja menjawab. Nah, kalau saya akan lihat dari sisi, karena background saya tadi dari sosial politik. Saya akan lihat dari strategi penanganannya ya. Kita melihat bahwa kelemahan saat ini bukan karena misalnya susah korupsi itu diberantas, tidak. Tapi ya, permasalahan utama menurut saya sangat mendasar adalah kita tidak tahu strategi yang benar-benar jitu ya, karena sekali lagi karena kita tidak betul-betul mengenal apa sih korupsi itu. Nah, saya analogikan lagi ya, Sun Tzu seorang jenderal perang dari Tiongkok pernah mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita akan mengalahkan lawan berperang sebelum kita mengenal siapa lawan kita. Jadi syarat yang pertama adalah kenali dulu siapa lawan kita. Ya, karena kita tidak mungkin melihat lawan ini dengan cara kita membeli kucing dalam karung. Ya, seperti apa lawan kita? Oh, kita tahu. Jadi sebaiknya kita kenali dulu, kita pelajari dulu apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan. Ya, dari situlah kita bisa mengatur siasat. Orang politik ini kan siasat ya, strategi.
strategi. Nah, dari situ kita bisa melihat, mengatur strategi bagaimana sih sebenarnya cara menangani korupsi. Nah, menurut saya ya, sekali lagi, karena banyak yang kekurang tahuan. Apa sih yang sebenarnya ini maksud dengan korupsi? Karena korupsi ini multidimensi. Ya. Jadi yang utama memang maling ya, istilahnya maling negara, maling duit negara. Kalau perlu L-nya 3. Maling duit negara ya. Cuma sebenarnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu banyak lagi ya. Nanti kita lakukanlah misalnya sharing khusus tentang korupsi itu. Nah, itu yang bisa saya bagi ya. Jadi memang sekali lagi kita harus pahami dulu betul-betul. Nah, intinya tadi adalah ya, seperti yang Bung Irza Setiawan sampaikan, maling, tapi penjabarannya lebih banyak. Nah, jadi perlulah nanti misalnya orang-orang yang memiliki concern untuk memahami korupsi, ya bukan untuk belajar menjadi koruptor, bukan memahami untuk memerangi maksudnya ya. Bisa dibuka lah di googling saja misalnya ya, undang-undang tipikor apa sih disebut dengan pencucian uang, kemudian misalnya menggunakan mobil dinas di luar dari ketentuan, itu juga masuk korupsi atau tidak? Kita harus fair loh ya, kita harus jujur. Ya kan, anggarannya misalnya untuk ke Banjarmasin, tapi dipakai untuk acara keluarga ke Kalimantan Timur, nah korupsi. Markup itu juga korupsi. Anggaran 100.000 dibuat di nota 200.000, korupsi. Kemudian juga membuat dokumen-dokumen palsu, juga korupsi. Jadi banyak, jadi semua harus pelajari, sehingga bukan berarti kita belajar untuk menjadi koruptor, tapi untuk menghindari perilaku koruptif. Ya, kita kenal, kita tahu, dan kita bisa hindari. Itu dulu. Jadi cara memerangi yang paling sederhana adalah dengan diri kita sendiri untuk menghindari perilaku koruptif. Itu yang paling sederhana. Ya, sisanya kita serahkan kepada penegak hukum. Jadi menarik ya penjelasan dari Bung Fatur tadi tentang masalah tadi. Saya teringat dengan Khalifah Umar ya. Khalifah Umar, di mana beliau ini ketika bekerja yang berhubungan dengan tugas negara, beliau menggunakan lampu minyak. Kemudian anak beliau masuk bertamu ke rumah. Khalifah Umar bertanya kepada si anak, "Wahai anakku, kamu ini bertamu ke rumah urusan pribadi kah? Urusan rakyat kah?" Iya. Kata si anak langsung, "Urusan pribadi." Ketika mendengar urusan pribadi, Khalifah Umar mempersilahkan anaknya masuk, kemudian lampunya dimatikan, ditiup. Pajah. Si anak kaget. "Wahai ayah, kenapa lampunya dimatikan?" Khalifah Umar dengan bijak menanyakan kembali, "Lampu ini butuh minyak kan?" "Iya, butuh minyak." "Minyak itu beli kan?" "Iya, beli." "Belinya pakai duit kan?" "Iya, pakai duit." "Duitnya kan duit rakyat. Kamu ini datang urusan pribadi, bukan urusan rakyat. Ngapain pakai lampunya? Nggak boleh gitu kan." Nah itu, saking berhati-hatinya beliau terhadap hartanya. Karena itu ya kita juga harus melihat satu rupiah pun harta kita jangan sampai kena harta yang haram. Karena ketika harta haram masuk ke dalam tubuh kita, ini akan menjadi darah daging, menjadi rumah-rumah syaitan, membentuk sebuah perilaku negatif. Hati akan mengeras gitu kan, perilaku akan kasar, suka marah-marah, penyakitan dan sebagainya. Itu karena dampak dari harta haram yang masuk ya. Jadi memang untuk permasalahan korupsi ini saya sepakat dengan Bung Fatur. Kita coba lihat diri kita. Kita harus hati-hati terhadap harta yang kita dapatkan, dari mana asalnya gitu kan itu. Kemudian juga menarik dengan pertanyaan tadi, kita punya KPK, kita punya Polri, kita punya Kejaksaan, kenapa kasus korupsi malah bertambah bukannya berkurang gitu kan? Analoginya ya, kalau ada mahasiswa final test, nah, pengawasnya banyak, dosen yang mengawasi banyak, tidak mungkin mahasiswa ini bisa berani berbuat curang. Sama tadi, kita punya lembaga pengawas banyak, kenapa angka korupsi bukannya berkurang malah bertambah? Apa penyebabnya? Yang ini perlu kita cari jawaban yang pemecahannya apa? Bisa jadi ya, persis saya ya, bisa jadi kenapa kita lembaga pengawas banyak sementara korupsi juga makin banyak. Bisa jadi yang pertama penyebabnya itu adalah
belum ada pembagian kewenangan yang jelas dari masing-masing lembaga. Karena itu ketika ada kasus, jadi lembaga ini berebut, itu gawianku, itu ranahku, itu wewenangku berebut bakalahian, ya kan? Jadi fokusnya itu memperebutkan kewenangan. Jadi yang pertama mungkin faktor penyebabnya itu adalah belum ada pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga ini ya. Sebagai contoh fakta yang terjadi di negara kita, kasus simulator SIM. Ya itu kan ada pertarungan dua lembaga kan. Ya. Nah itu ketika ada kasus simulator SIM itu ada perseteruan antara KPK dengan Polri. Kata KPK itu tugasku tuh. Jawab Polri lain gawianku tuh berebut bakalahian kan. Lalu muncullah Paman SBY dulu ya, mantan presiden dulu ya, jadi Paman SBY. Nah untuk ini kita serahkan ke KPK saja. Ketika itu baru ada pemecahan. Jadi ini yang pertama perlu ada pembagian kewenangan yang jelas ya. Yang kedua, ketika ada kasus yang terjadi di suatu lembaga pengawas, bisa jadi ini untuk menjaga nama baiknya. Maka itu tutupi. Contoh lembaga pengawas satu terjadi kasus di lembaganya. Ketika lembaga lain ingin mengungkit kasus ini pasti dihalang-halangi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga nama baik lembaganya ya. Jadi memang untuk korupsi ini solusi sederhana adalah kita kembali kepada diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing meskipun kita bukan pejabat negara, bukan apapun, tapi kita tetap melihat bagaimana harta kita. Jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya bisa mengatakan bahwa koruptor itu tidak sayang dengan keluarganya. Mengapa? Karena mereka meracuni keluarganya dengan harta-harta haram ya. Tidak sayang dengan anaknya, tidak sayang dengan orang tuanya, tidak sayang dengan istrinya. Maaf ya, istri-istrinya mungkin ya. Karena diracuni dengan harta yang haram. Nah, jadi solusi utama mungkin kita kembali kepada diri kita masing-masing, jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Ya, para pendengar yang budiman, saya ucapkan permohonan maaf ya karena memang saya ada janji dengan mahasiswanya Bung Irza Setiawan untuk melakukan wawancara karena kebetulan dalam rangka pulang kampung ini juga dalam rangka penelitian ya, tentang sosialisasi politik. Nah, jadi saya mohon undur diri lebih duluan, meninggalkan dua sahabat saya ini yang sedang berjuang ya, dalam konteks kemerdekaan, berjuang untuk mencerdaskan generasi muda. Bismillah, amin. Amuntai ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, hati-hati jalan ya. Pasang sabuk pengaman ya. Oke. Sabuk pengaman, pakai mobil kan? Oke, mungkin karena memang hampir jam 6 juga ya. Kebetulan kita juga biar nggak terlalu larut malam ya. Mungkin gimana nih kesimpulan ya? Kayak kesimpulan dari kita ya, kesimpulan sedikit dari saya bahwa untuk menjaga kemerdekaan ini adalah dimulai dari bagaimana membentuk generasi muda yang baik ya. Jadi untuk pendidikan generasi muda itu kita lihat prosesnya. Proses pendidikan akhlak generasi muda diawali dengan bagaimana dia didik dari kecil ya. Contoh analoginya seperti seorang bayi ya. Seorang bayi, kalau bayi itu pertumbuhannya normal bayi itu ya, maka usia 3 bulan dia sudah bisa membalas senyuman ya kalau pertumbuhannya normal ya. Usia 7 bulan bayi ini sudah bisa meniru gerakan dari orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kita dadah-dadah, bayi ini dadah-dadah juga ya. Kita bersihin hocis, bayi itu juga akan meniru hocis gitu kan. Jadi ketika usia semakin 1 tahun, 2 tahun semakin pandai meniru kelakuan orang tuanya, kelakuan orang-orang di sekitarnya. Karena itu dari dini ya, bukan nama orang dini itu ya. Dari dini ya, kita harus didik anak-anak ini dengan sering, yang paling sederhana ya, dengan sering memperdengarkan kata-kata yang baik seperti suara bacaan Al-Quran ya. Dari bayi
dibiasakan mendengarkan suara-suara yang baik. Jangan sampai dari bayi diberikan suara-suara seperti lagu keong racun gitu kan. Jangan seperti itu ya. Jadi suara-suara yang baik itu dia akan tumbuh membentuk perilaku sesuai dengan sekitarnya ya. Maka ketika ada contoh keteladanan dari orang tuanya, maka ini akan membentuk perilaku dari generasi muda ini. Karena biar bagaimanapun satu keteladanan lebih berarti daripada ribuan nasihat ya. Saya ulang, satu keteladanan itu lebih berarti daripada ribuan nasihat ya. Baik, mungkin karena hampir jam 6 juga ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas gabungan kita di acara ini, juga kawan-kawan di Bigo Live ya. Terima kasih banyak sudah memantau kita ya. Oke. Kalau ingin tahu